Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Dintaju Official. Malam ini saya akan memberikan hal yang sangat berguna untuk para pejuang PPG, di mana ini bisa dijadikan sebagai referensi atau bahan untuk menyelesaikan tugas pada modul 3, khususnya PPG Kemenag. Langsung saja, mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya. Baiklah, ini contoh tugas mandiri modul pengembangan perangkat pembelajaran PPG lengkap, topik 1-8 berisi peta konsep, gagasan utama, analisis miskonsepsi, dan file PDF siap download. Nanti di akhir video akan saya sematkan link downloadnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, untuk tugas mandiri ini merupakan bagian dari pembelajaran mandiri pada modul pengembangan perangkat pembelajaran. Mahasiswa diminta menganalisis gagasan utama dari topik 1 sampai topik 8, serta mengidentifikasi miskonsepsi yang sering terjadi dalam praktik pembelajaran. Tujuan penyusunan tugasnya adalah melatih kemampuan refleksi dan analisis perangkat pembelajaran, memahami keterkaitan antara CP, tujuan, materi, strategi, dan asesmen, lalu mengidentifikasi kesalahpahaman atau miskonsepsi dalam pembelajaran. Berikut peta konsepnya. Yang pertama, perencanaan dimulai dari analisis capaian pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang efektif harus berangkat dari analisis capaian pembelajaran. CP menjadi acuan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang terukur dan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang kedua, materi pembelajaran kontekstual dan relevan. Materi pembelajaran tidak hanya bersumber dari buku teks, tetapi perlu dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata peserta didik agar pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, strategi pembelajaran berorientasi siswa. Guru perlu memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, media dan teknologi sebagai pendukung. Media dan teknologi digunakan sebagai alat bantu untuk memperjelas konsep dan meningkatkan motivasi belajar, bukan sebagai tujuan utama. Kelima, asesmen dan evaluasi berkelanjutan. Asesmen dilakukan secara diagnostik, formatif, dan sumatif sebagai dasar refleksi dan perbaikan pembelajaran. 6. Modul ajar sebagai panduan praktis. Modul ajar membantu guru merancang pembelajaran yang sistematis, fleksibel, dan terdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Ketujuh, modul proyek P5 atau PPRA. Modul proyek bertujuan menguatkan karakter dan kompetensi abad 21 melalui pembelajaran berbasis proyek yang kolaboratif dan kontekstual. Adapun untuk analisis miskonsepsi dari topik 1-8, yang pertama, tujuan pembelajaran diambil langsung dari capaian pembelajaran. Tujuan harus dikembangkan secara operasional. Materi hanya dari buku teks. Materi dapat dikembangkan dari berbagai sumber. Banyak metode pasti efektif. Metode harus tepat guna dan fokus. Teknologi canggih sama dengan pembelajaran baik. Kesesuaian lebih penting dari kecanggihan. Asesmen hanya di akhir. Asesmen harus berkelanjutan. Evaluasi hanya untuk siswa. Evaluasi mencakup seluruh proses pembelajaran. Modul ajar bersifat tetap. Modul adalah dokumen hidup. P5 hanya kegiatan tambahan. P5 ini bagian dari inti kurikulum. Silakan file tugasnya bisa dijadikan referensi, langsung di-download saja di sini. Ini sudah bisa digunakan, tinggal dirubah sedikit-sedikit saja.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan mudah-mudahan semuanya lulus. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.